seorang anak tidak bisa melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dengan media sosial, dan saya sangat senang sekali kalau kita bisa berteman di media sosial, dan mari kita gunakan media sosial kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Saudara, apa yang tidak bisa ditembus oleh media sosial? Jadi mari berteman. Nama Facebook saya Priscilla Damaris Ritonga. Jangan heran kalau isinya konten-konten rohani, karena memang saya sudah mendedikasikan semua media sosial saya untuk memberitakan Injil. Jadi seputar khotbah, dan saya memacu Anda menggunakan itu daripada ngomongin orang, ngomongin pemerintah. Lebih baik ngomongin firman Tuhan. Walaupun Anda mungkin akan dibenci, tapi percayalah, ada upah yang indah dari Tuhan. Dan saya juga punya Instagram, saudara. Itu juga kontennya sama, semua rohani. Demikian juga TikTok. Saya justru memulai pelayanan saya lebih banyak di TikTok. Dulu saya juga seperti ibu-ibu yang sekuler, suka goyang-goyang. Sekarang saya goyangnya buat Tuhan, saya khotbah, dan banyak yang diberkati. Khotbah saya banyak di-sharing, saudara, karena dia langsung praktikal, kemudian sederhana, dan juga singkat, saudara. Dan juga YouTube ya, saudara. Saya banyak baca-baca firman. Kalau Anda tidak tahu mau khotbah apa, udah cukup bacakan firman yang memberkati Anda hari ini. Kalau nggak bisa panjang, mulai dari 1 menit. Saya juga bicara mulai dari 1 menit. Oke, Bapak Ibu, mari kita muliakan Tuhan, tidak harus dengan uang, dengan wawasan, dengan pengayoman kita, dengan media sosial kita. Nggak ada alasan kita nggak bisa melayani Tuhan. Ini sudah melayani Tuhan saat kita gunakan media sosial kita, men-sharing firman apa yang kita dapat. Makanya kalau ada firman, catat Bapak Ibu, nanti ketik, itu akan melekat jadi rema. Ya, saudara. Baik, saudara. Tadi judul kita adalah Temptation. Nah, saya juga perkenalan juga ya. Saya adalah founder dari Empower Woman Ministry. Jadi Bapak Ibu, Natalnya nanti tanggal 7. Nanti Bapak Ibu, tapi ini khusus untuk perempuan. Bagi Anda yang mau datang, saya akan sediakan angkutan nanti tanggal 7 Desember di rumah saya. Dan saya juga mengumpulkan para janda miskin, karena memang saya mau mengembangkan perempuan. Dan nantinya kalau sudah berpartnership, saya mau membuka lapangan kerja ya, tapi khusus untuk perempuan. Karena kami saat ini membantu lewat Esta Capital memberi pinjaman. Jadi bukan lewat kami langsung, tapi ada namanya Esta Capital yang akan mereka memfilter gitu ya, saudara. Jadi misi visinya ini untuk semua perempuan, mau dia Kristen atau non-Kristen. Dan saya juga selalu teratur membuat acara membangunkan Fajar Live TikTok. Jadi ada konseling, ada doa, dan ada sharing firman tentunya. Bapak Ibu yang punya TikTok, setiap Selasa, Kamis, Sabtu, jam 4 pagi. Karena membangunkan Fajar. Ya, itu seputar pengenalan kita dan pelayanan saya. Dan saya berjemaat di GBI WTC untuk sementara ini sebelum Tuhan mengutarakan kemana saya harus pergi. Ya, baik saudara. Kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan melayani. Karena anugerah-Mu semata-mata, kasih karunia-Mu, kami bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, semua karena kebaikan-Mu. Saat ini hamba-Mu ambil alih. Roh Kudus bicara lewat hamba-Mu ini. Roh Kudus bicara pribadi lepas pribadi. Setiap firman yang keluar tidak ada yang kembali sia-sia. Bertumbuh, berdampak, menjadi terang, menjadi garam. Ada perubahan, ada transformasi, ada terobosan, ada pemulihan. Karena Engkau hadir di sini dan memenuhi kami semua. Tutup bungkus acara ini. Tolong hamba berjaga di mulut hamba agar hanya kebenaran firman-Mu yang hamba sampaikan. Dan kami mematahkan setiap kubuh kesombongan manusia yang mengganggu penyampaian firman Tuhan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara untuk pagi yang indah. Saudara, untuk menghormati firman Tuhan, saya mohon kerendahan hatinya kita beresponsoria dan saat sharing firman, semua menjaga ketertibannya agar firman Tuhan disampaikan dengan maksimal. Oke Bapak Ibu, mari kita baca dari Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Saya ayat yang pertama dan saya mohon kerendahan Bapak Ibu untuk membaca dengan tegas, dengan lantang ayat yang kedua dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka Yesus dibawa oleh Roh
ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Anda, dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, ini firman yang luar biasa. Saya percaya setiap firman Tuhan punya kuasa yang amat besar. Bila kita membaca, Yesus dibawa ke padang gurun. Kita bicara tentang padang gurun. Apa pendapat Anda tentang padang gurun? Bangsa Israel pernah 40 tahun ada di padang gurun berputar-putar. Kenapa harus lewat padang gurun? Apa ini tempat perhentian terakhir? Ini adalah tempat penempahan, tempat ujian. Padang gurun itu bicara tentang kekurangan, bicara tentang, taulah keadaan padang gurun, panas, gersang, nggak bisa nanam apapun di situ. Hanya tumbuhan tertentu yang bisa tanam di situ. Nggak bisa nanam padi, nggak bisa punya sawah, saudara. Di situ bicara tentang masalah, bicara tentang sakit penyakit, dan secara tradisional justru di padang gurun berkumpulnya roh-roh jahat. Jadi